Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang memberikan nafas kehidupan kami, sehingga kami boleh melaksanakan aktivitas kami pada hari ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu melalui ibadah kami ini. Kiranya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Madihita Kamanginang. Firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026, tertulis di Galatia 2 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Galatia 2 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diri sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin ini pertemuan kita pertama pada ibadah pagi hari ini. Mungkin di beberapa waktu yang lalu saya telah melayani di sini di ibadah Minggu sore. Alangkah lebih baik seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jika ada perkenalan, ada tumbuh persaudaraan. Oleh karena itu, izinkan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memperkenalkan diri. Saya yang bernama calon pendeta Reksi Situmorang, Sarjana Teologia, melayani LPP ketiga sebagai pimpinan jemaat HKBP Lembang sejak Minggu tanggal 18 Januari
tahun 2026. Ibu saya baru berasa dan orang tua tinggal di Riau, lebih tepatnya di Ukui. Dan mohon doanya Amanginang, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sekiranya dalam tahun ini saya boleh mengikuti ujian gerejawi yang hendak dilaksanakan pada hari Rabu ini hingga hari Jumat. Kiranya Tuhan memberkati dan sekiranya boleh lulus untuk dilayakkan menerima tahbisan kependetaan. Demikianlah perkenalan dari saya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu hari ini adalah dibenarkan oleh karena iman. Topik ini lahir dari perdebatan di jemaat Galatia. Ada guru-guru yang menyesatkan dan mengajarkan bahwa orang bukan Yahudi harus menaati hukum Taurat, terutama sunat, agar diterima oleh Allah. Paulus menolak ajaran ini dengan tegas. Ia menuliskan bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, melainkan hanya iman kepada Kristus Yesus. Pertanyaan yang mengganggu jemaat Galatia, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada waktu itu sebenarnya sama dengan pertanyaan yang masih ada di hati kita sebagai orang percaya saat ini. Apakah iman kepada Kristus cukup atau harus ditambahkan dengan berbagai syarat? Banyak orang Kristen bergumul dengan pertanyaan, apakah doa saya cukup panjang? Apakah pelayanan saya cukup rajin? Apakah persembahan yang saya berikan cukup besar? Semua itu menunjukkan bahwa kita sering jatuh pada sikap menggantungkan keselamatan pada usaha sendiri. Paulus menegaskan bahwa keselamatan kita tidak ditentukan oleh usaha sendiri, melainkan oleh kasih karunia Allah yang kita terima melalui iman kita kepada Kristus Yesus. Rasul Paulus memulai dalam pengakuannya bahwa ia dan orang Yahudi lainnya memang lahir dengan identitas sebagai umat pilihan. Mereka bukan orang berdosa dari berbagai bangsa-bangsa lain. Tetapi Rasul Paulus segera menambahkan bahwa meskipun ia lahir sebagai orang Yahudi dan menguasai hukum Taurat, ia tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh hukum Taurat, hanya iman kepada Kristus Yesus yang dapat membenarkan. Kita bayangkan seorang petani yang pulang dari sawah dengan pakaian penuh lumpur. Ia melihat wajahnya kotor melalui cermin di rumahnya sendiri. Cermin itu memang berguna untuk menunjukkan kotoran yang ada di wajahnya. Tetapi cermin itu tidak bisa membersihkannya. Ia tetap harus mencuci wajahnya dengan air. Begitulah hukum Taurat. Hukum Taurat menunjukkan dosa manusia, tetapi tidak bisa membersihkan manusia dari dosa.
Hanya Kristus yang dapat membersihkannya dengan anugerah kasih karunia-Nya. Gambaran ini sesuai dengan perkataan Yakobus dalam pasal 1 ayat 23 sampai 24. Barang siapa hanya mendengarkan firman tetapi tidak melakukannya, ia seperti orang yang memandang wajahnya di depan cermin. Baru saja ia melihat dirinya, ia segera pergi dan lupa bagaimana rupanya. Demikian pula lah hukum Taurat. Ia memperlihatkan keberdosaan kita sebagai manusia, tetapi hanya Kristus yang sanggup untuk menghapus dosa-dosa kita. Dalam kehidupan kita jemaat, hukum Taurat bisa disamakan dengan berbagai aturan keagamaan dan kesalehan lahiriah. Kita datang rajin beribadah, kita tekun untuk berdoa, melayani di pelayanan gereja, dan memberi persembahan adalah hal-hal baik yang harus kita lakukan. Tetapi semua itu bukan dasar keselamatan kita. Semua itu adalah respon, buah dari iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus Yesus, bukan syarat untuk kita dibenarkan. Dasar pembenaran kita hanya dalam Kristus Yesus, dan itu diterima dengan iman kita. Rasul Paulus kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika ia membangun kembali apa yang telah dirobohkan, ia menyatakan dirinya sebagai pelanggar. Maksudnya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian adalah jelas. Jika setelah percaya kepada Kristus, seseorang kembali mengandalkan hukum Taurat sebagai dasar keselamatan, maka ia menolak kasih karunia. Rasul Paulus telah merombak kepercayaan lama bahwa hukum Taurat selama ini dijadikan dasar keselamatan ini dirombak oleh Rasul Paulus. Kemudian membangun kembali versi baru. Kepercayaan kepada Kristus Yesuslah sekarang menjadi dasar keselamatan yang baru. Kita tidak boleh mencampur adukan antara iman kepada Kristus dengan praktik perbuatan hukum Taurat, hukum-hukum Yahudi seperti sunat, aturan makanan, dan lain sebagainya. Inilah yang oleh Paulus sudah dirombak itu, karena kita sudah menerima kasih karunia. Yesuslah sebagai dasar keselamatan kita. Kita pun sering terjebak dalam sikap yang sama. Ada jemaat yang merasa lebih benar karena tradisi tertentu. Ada yang merasa lebih suci karena pengalaman rohani tertentu. Ada yang merasa lebih layak karena bentuk ibadah tertentu. Semua itu bisa berguna untuk memperkaya kehidupan rohani kita. Tetapi jika dijadikan syarat mutlak untuk diterima Allah, kita sedang menolak anugerah kasih karunia itu sendiri. Injil kehilangan kemurniannya bila ditambahi dengan syarat-syarat. Injil bukan beban baru, melainkan kabar baik yang membebaskan kita. Kita ingat melalui epistel nubuat Nabi Habakuk, Habakuk menuliskan bahwa
orang benar akan hidup oleh percayanya. Pesan itulah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, menunjukkan bahwa sejak dahulu Allah sudah menegaskan bahwa iman adalah dasar kehidupan orang benar, bukan hukum atau perbuatan. Rasul Paulus mengutip nubuat Nabi Habakuk untuk menegaskan bahwa ajaran keselamatan oleh iman bukanlah hal baru. Sejak dahulu Allah sudah menyatakan bahwa imanlah yang membuat orang hidup. Pernyataan Rasul Paulus sampai pada puncaknya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada ayat 19 dan 20. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya ia hidup bagi Allah. Ia juga menuliskan bahwa ia telah disalibkan dengan Kristus, namun ia hidup bukan lagi dirinya sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam dia. Inilah inti dari hidup beriman itu. Iman bukan sekadar persetujuan di dalam pikiran kita, melainkan persekutuan hidup dengan Kristus. Orang percaya dipersatukan dengan Kristus dalam kematian Yesus, sehingga ia mati terhadap dosa dan hukum Taurat. Tetapi orang percaya juga dipersatukan dengan Kristus dalam kebangkitannya, sehingga ia hidup baru di dalam kasih karunia Allah. Alkitab memberikan kepada kita gambaran tentang hal demikian. Kita ingat kisah Petrus berjalan di atas air pada Matius 14 ayat 28 sampai 31. Selama matanya tertuju kepada Yesus, ia sanggup berjalan di atas air. Namun ketika ia mulai mengandalkan diri dan memandang angin serta badai gelombang, ia tenggelam. Barulah ketika Yesus mengulurkan tangan dan memegangnya, Petrus selamat. Demikianlah hidup orang percaya. Selama kita hanya mengandalkan diri sendiri, kita akan tenggelam dalam kesulitan hidup itu sendiri. Tetapi bila Kristus memegang kita, kita tetap berdiri kokoh dan tegak, bahwa di tengah badai kehidupan sekalipun, mataku tertuju kepada Yesus. Dan dalam Mazmur 73 ayat 23 sampai 24 menuguhkan hal yang sama. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Pemazmur menyadari bahwa kekuatan sejati bukan pada dirinya sendiri, melainkan pada Tuhan yang memegang tangannya. Begitu juga dengan kita. Hidup orang percaya adalah hidup yang dipegang, dipimpin, dipelihara oleh Kristus. Setiap kali kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena Kristus yang telah hidup di dalam diri kita.
Setiap kali kita mampu mengasihi orang yang membenci kita, itu bukan karena kita lebih hebat, melainkan karena Kristus yang hidup dalam diri kita. Setiap kali ketika melayani dengan rendah hati, itu bukan karena jasa kita sendiri, melainkan karena Kristuslah yang telah hidup di dalam diri kita. Dan Rasul Paulus menutup perikop ini dengan berkata, ia tidak menolak kasih karunia Allah. Jika ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pernyataan ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adalah klimaks dari seluruh pengajaran Rasul Paulus. Jika manusia bisa memperoleh keselamatan dengan usahanya sendiri, maka Kristus tidak perlu mati di kayu salib. Tetapi justru karena manusia tidak mampu, maka Kristus datang dan menyerahkan dirinya. Salib adalah pusat iman Kristen. Tanpa salib tidak ada pengampunan. Tanpa salib tidak ada hidup baru. Tanpa salib tidak ada pengharapan. Karena itu, Rasul Paulus menolak segala bentuk ajaran yang merendahkan arti dan makna salib. Salib adalah tanda kasih karunia Allah yang sempurna, yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Artinya, ketika Kristus mati di kayu salib, Paulus percaya bahwa kehidupan lamanya yang penuh dosa juga ikut disalibkan bersama dengan Kristus. Dosa tidak lagi menjadi tuan atas hidupnya. Ego tidak lagi menjadi raja dalam hidupnya. Kini hidupnya berada di bawah pimpinan Kristus. Kristus yang mengarahkan langkahnya. Kristus yang membentuk pikirannya. Kristus yang menjadi alasan mengapa ia hidup. Dengan kata lain, kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang dikendalikan oleh ego, melainkan kehidupan yang dipimpin, dituntun oleh Kristus Yesus. Kita pun dipanggil untuk tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Jangan kembali kepada kebanggaan diri. Jangan menyandarkan keselamatan pada usaha kita sendiri. Sebaliknya, marilah hiduplah dari kasih karunia itu. Biarkanlah kasih karunia itu nyata dalam kehidupan kita, sehingga dunia boleh melihat bahwa kita hidup oleh karena iman, sebagaimana yang dikatakan Nabi Habakuk, orang benar akan hidup oleh percayanya. Hari ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa kita dibenarkan bukan oleh hukum Taurat, bukan oleh perbuatan, bukan oleh tradisi, bukan oleh peribadahan, melainkan hanya oleh iman kepada Kristus. Iman itu berarti menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus, percaya bahwa kematian dan kebangkitannya cukup untuk menyelamatkan kita. Iman itu juga berarti membiarkan Kristus hidup di dalam kita, sehingga hidup kita sehari-hari menjadi kesaksian tentang kasih karunia Allah. Marilah kita jalani hidup ini sebagai orang yang telah dibenarkan oleh iman,
hiduplah dengan penuh rasa syukur. Bebaslah dari rasa ketakutan, bebas dari beban hukum, dan akhirnya berbuahlah dalam kasih kepada sesama. Dengan demikian, kasih karunia Allah yang kita terima tidak akan sia-sia, melainkan nyata dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pimpinan Kristus Yesus, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, HKBP Lembang telah memulai perjalanan baru. Dahulu dengan cerita dan kenangan masa lalu telah tersalibkan bersama dengan Kristus. HKBP Lembang telah 22 tahun ada di daerah wisata Lembang. Karena tuntunan daripada Kristus hingga saat ini HKBP Lembang tetap eksis. Dengan pimpinan daripada Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, HKBP Lembang mulai berani menatap masa depan yang lebih baik lagi. Izinkan saya untuk menyampaikan langsung rencana pelayanan dari HKBP Lembang di tahun ini. Ada satu program khusus yang direncanakan dalam tahun ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan tuntunan dan pimpinan daripada Kristus, kami boleh mensosialisasikan kepada kita Pesta Gondang Naposo dan Pesta Gotilon yang dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu di tanggal 3 dan tanggal 4 Oktober 2026 di Lembang, dan yang diketuai oleh jemaat yang mandah ke HKBP Lembang yang menjadi calon sintua kita, yaitu calon sintua Indra Panggabean. Tujuan besar Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dari kegiatan ini untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya Batak di tanah perantauan ini, dan secara khusus kepada kaum muda di Pesta Gondang Naposo itu. Harapan dari terbesar dari pelaksanaan kedua pesta ini, izinkanlah kami untuk memberanikan diri membeli setapak tanah yang tepat berada di belakang atau di samping saat ini rumah dinas, dengan estimasi biaya komunal udah ikut kegiatan pesta dan mengusahakan perizinan dengan estimasi biaya 1.600.000.000 rupiah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, usaha untuk mencapai target pemenuhan dana tersebut, kami memiliki strategi dengan melakukan proposal, taken list, sponsorship, bazar, dan tentunya Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, perkenankanlah saya mensosialisasikan kupon yang boleh kita beli nantinya. Dan kupon ini jugalah bagian undangan awal kepada seluruh Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengikuti, menghadiri, mendoakan, mendukung kedua kegiatan itu, Pesta Gondang Naposo dan Pesta Gotilon. Kupon ini kami jual dengan harga Rp100.000 untuk satu kupon. Target daripada penjualan ini kami boleh menyediakan beberapa tahap dengan beberapa realisasi nanti berapa persen. Untuk tahap pertama ini kami
menyebarkan 300 kupon untuk saat ini. Dan ketika ini nanti telah habis, kami boleh melakukan tahap kedua. Kami mempertimbangkan, menghitung berapa target daripada kupon ini. Besar harapan kami, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kiranya bolehlah kembali memberikan perhatian, doa, serta dukungan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Sehingga oleh kuasa daripada Kristus serta tuntunannya, HKBP Lembang boleh kembali mengalami pertumbuhan iman dan pertumbuhan jemaat di kemudian hari. Dan akhirnya HKBP Lembang kelak boleh, yang sama-sama kita rindukan, boleh dapat mandiri. Dengan kerendahan hati dan iringan doa kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, remaja maupun naposo, kiranya boleh kita membuka hati kembali untuk membantu, mendukung, mendoakan HKBP Lembang ke depannya. Biarlah apapun yang menjadi pengalaman di masa lalu itu boleh menjadi batu loncatan untuk menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Kita telah dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus. Dengan iman yang telah dibenarkan oleh Kristus Yesus, kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari boleh membuka hati untuk mendukung, membantu, mendoakan pertumbuhan jemaat HKBP Lembang. Kiranya kita mengingat selalu bahwa kita telah dibenarkan bukan karena perbuatan kita, melainkan karena iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Dan karena kita telah dibenarkan oleh iman, marilah kita hidup dengan penuh rasa syukur, dengan kerendahan hati dan ketaatan kepada Tuhan yang telah mengasihi dan memimpin di sepanjang kehidupan kita. Kiranya tuntunan, bimbingan, arahan daripada Kristus Yesus selalu kita andalkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan Allah, atas anugerah Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mengingat kami telah dibenarkan oleh karena iman kami kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Tuhan yang menuntun langkah gerak-gerik kehidupan kami, Tuhan yang membimbing dalam setiap perjalanan lika-liku kami. Kiranya kami boleh merasakan tuntunan-Mu, kami boleh merasakan bimbingan yang daripada-Mu, kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan pagi hari ini kami turut mendoakan seluruh jemaat-Mu yang berada di HKBP Reformanda ini. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang menjagai, Tuhanlah yang merawat keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dalam kasih, dalam saling menyayangi,
sehingga boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan tangan, dimanapun perjalanan kehidupan daripada seluruh jemaatmu ini, kiranya Tuhan yang memberkati setiap jemaatmu yang memberikan pengharapannya kepadamu, yang menyampaikan seluruh cita-citanya, apapun yang diharapkan, kiranya Tuhan yang memberikannya. Kami boleh meyakini ya Tuhan, Engkau nyata menuntun perjalanan kami. Kami juga turut bersama-sama mendoakan seluruh kegiatan, program daripada gerejamu HKBP Reformanda ini. Biarlah Tuhan yang memimpin seluruhnya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga boleh menumbuhkan iman kami melalui kegiatan dari gerejamu ini. Kami juga turut bersama-sama mendoakan bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan tuntun pemerintahan tertinggi, baik Bapak Presiden hingga pemerintahan terendah, Bapak Ibu pengurus RT RW setempat. Tuhan yang pakai mereka, sehingga mereka boleh menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya untuk mensejahterakan seluruh warga negara di rakyat Indonesia ini. Biarlah Tuhan pakai semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga turut mendoakan ya Tuhan, setiap jemaatmu yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit, baik dalam proses pemulihannya di rumahnya masing-masing, maupun yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan pakai tangan dokter, tenaga medis, perawat, peralatan medis, serta makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Boleh memberikan kekuatan, boleh memberikan semangat hidup yang baru, sehingga kami penuh dengan iman kami kepadamu. Jemaatmu boleh Engkau sembuhkan. Kami juga turut bersama-sama mendoakan setiap jemaatmu yang boleh berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Tuhan yang memberkati di usia baru mereka masing-masing. Setiap keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan tambahkan sukacita. Tuhan tambahkan berkat di tengah-tengah keluarga maupun pribadi lepas pribadi. Tuhan yang melindungi, yang memberkati setiap pekerjaan mereka. Dan kiranya ya Tuhan Allah, jemaatmu boleh mengucap syukur atas usia baru yang mereka terima. Sebentar lagi kami hendak kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan pelihara kami, Tuhan tuntun hidup kami, Tuhan berkati perjalanan kami. Apapun yang menjadi tujuan kami, biarlah kami terhindar dari segala mara bahaya. Kami boleh hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang daripadamu. Melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan mendengar dan menerima segala permohonan kami. Amin.